Saudara, kasus mutilasi di Padang Pariaman membongkar kasus pembunuhan lainnya. Pelaku, pria berusia 25 tahun ditangkap di rumahnya di kawasan Batanganai, Padang, Sumatera Barat. Setelah pelaku ditangkap, terungkap 2 pembunuhan lainnya pada 1,5 tahun lalu. Gara-gara masalah utang, nyawa seorang perempuan di Padang Pariaman melayang. Tragisnya, korban dibunuh dan dimutilasi oleh temannya sendiri. Polisi akhirnya menangkap pelaku mutilasi di rumahnya di kawasan Batanganai, Padang, Sumatera Barat. Dari hasil penyitaan, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa parang, ponsel, dan 1 unit motor milik korban. Pelaku mengklaim korban tak membayar utang senilai 3,5 juta rupiah, sehingga ia nekat membunuh dan memutilasi korban di kawasan perkebunan tidak jauh dari rumahnya. Dan ditemukan nama yang diduga kuat itu dekat dengan korban. Dari situ bergerak mencari sekaligus menyelidiki di mana posisi pelaku ini. Sakit hati karena ada pinjaman yang belum dibayarkan dari korban. Dari pemeriksaan pelaku, terungkap fakta lain, yakni pelaku ternyata pernah menghabisi nyawa 2 perempuan lain 1,5 tahun lalu. Kedua korban dikubur di sumur rumah terduga pelaku. Polisi pun langsung bergerak membongkar dan menemukan sejumlah kerangka manusia. Penggalian ini di kasus yang lain, ya di kasus yang lain sekitar 1,5 tahun yang lalu itu pelaku juga terlibat dalam kasus pembunuhan. Berdasarkan keterangan pelaku 2 korban. 2 kerangka yang ditemukan diduga kuat merupakan Siska Oktavia Rusdi dan Ade Gustiana. Kepada polisi, pelaku SJ mengaku nekat menghabisi nyawa korban karena cemburu. 2 korban sempat dinyatakan hilang oleh pihak keluarga sejak Januari 2024 lalu. Otopsi pun dilakukan untuk mengidentifikasi kerangka. Kalau kerangka hanya itu, jadi hanya menunggu dari Polres surat permintaan untuk dilakukan penyelidikan otopsi. Itu kerangka. Kira-kira sudah berapa lama yang ditewasnya dari bentuk kerangka yang diterima tadi? Kok nanti dari referensi gitu? Masih dalam proses? Iya, masih dalam proses. Di tengah penelusuran kasus, suasana duka menyelimuti rumah salah satu korban pembunuhan tersangka SJ, yakni Siska Oktavia Rusdi. Ibu Siska meninggal dunia usai mengetahui anaknya menjadi korban pembunuhan. Ibu korban sempat jatuh pingsan saat mendatangi lokasi penggalian tempat anaknya dikubur oleh pelaku. Sempat dilarikan ke puskesmas, namun naas nyawanya tak tertolong. Kasus pembunuhan ini bermula dari warga Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatera Barat yang dikejutkan dengan temuan bagian tubuh manusia. Bagian tubuh itu ditemukan kurang lebih 6 km dari temuan jenazah 1 hari sebelumnya. Teka-teki korban mutilasi di Kota Padang dan Padang Pariaman akhirnya terjawab. Korban adalah perempuan berinisial SA berusia 23 tahun. Polisi menyebut akan melakukan pemeriksaan psikologis yang melatar belakangi aksi keji pelaku. Tim Liputan, Kompas TV.